Banyak yang bertanya, Bang, sebenarnya Agus itu ngerti nggak sih kalau dia itu sedang dijadiin boneka, dimanfaatkan oleh Alvin Lim? Jawabannya, sangat-sangat mengerti. Dan justru Agus menikmati kalau dia dijadikan boneka, kalau dia itu dimanfaatkan. Bahkan sekarang ini sudah ke tahap profesional dalam pembayarannya, begitu loh. Kok bisa begitu? Ayo kita bahas bersama di kesempatan konten kita kali ini. Namun sebelumnya saya jadi penasaran ini. Penonton saya ini lebih banyak cowok apa lebih banyak cewek ya gitu loh. Lebih banyak bapak-bapak apa lebih banyak ibu-ibunya nih. Karena analogi yang akan saya pakai itu adalah analogi sepak bola, agar kalian bisa memahaminya lebih sederhana, bagaimana Agus sekarang menjadikan dirinya itu profesional secara bayaran, secara finansial begitu. Ya kan? Oke, kita kembalikan ke pertanyaan di awal. Agus itu apakah dia tahu kalau dirinya itu sedang dimanfaatkan, sedang dijadikan boneka oleh Alvin Lim? Jelas jawabannya dia sangat menyadari, sangat tahu, bahkan dia itu sedang menikmatinya dan sekarang sudah ada di tahap profesional di dalam finansial. Apa indikasinya? Salah satunya adalah video berikut ini. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah menunggu kami. Bahwasanya kita di Mabes Polri kita mau melaporkan Agus terlihat begitu ketakutan menemui wartawan setelah beberapa saat setelah melaporkan Nopi. Ini dalam psikologi kan kita membacanya, dia itu sebenarnya tahu apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Melaporkan Nopi, dia tuh tahu ini adalah sebuah kesalahan begitu loh. Tapi dia tetap menjalankan itu semua demi profesionalisme gitu loh. Nah, pertanyaannya siapa dalangnya, kan begitu. Karena ini demi profesional, otomatis ada dalangnya. Karena kalau sudah profesional, itu artinya ini ada bayarannya. Tindakan-tindakannya dia itu ada gajinya, tidak gratis begitu loh. Dari mana saya berasumsi seperti itu? Salah satunya dari video berikut ini. Mungkin ada info katanya Pak Agus tinggal di apartemen, mungkin boleh diceritain Bang seperti Ya, apa? Agus tinggal Gimana? di teman saya Ibu Sisi, ya di mana ada 2 apartemennya dia, 1 yang kosong. Dan sekarang Agus dan bersama dengan ibunya, bapaknya dan istrinya tinggal di apartemen tersebut, dan Agus nyaman dan tenang ya. Ya mungkin selama ini di sana banyak bunyi motor, bengkel ya. Ya itulah mungkin dampak. Kita pelan-pelan membuat Agus ini bisa tidak mudah sensitif atau trauma. Mungkin alasan dari Bu Itu Sisi. tiba-tiba aja Ibu Siti simpatik, saya kaget juga kan, kalau apartemen kan mahal. Paling di situ hanya bayar listrik aja atau air sesuai menggunakan. Agus kan ada dana juga, nggak apa-apa digunakan. Oke, kurang lebih. Tapi jas apartemennya nggak ada itu. Oke, Paling sebulan 2 bulan, dan Agus boleh kalau misalnya kangen di Wawa dia kembali ke Wawa atau apa bisa. oke. Kurang lebih sampai kapan Bang ada rencana mungkin? Maksudnya Ya sampai pengobatan aja gitu. Karena Agus kan mau segera cepat pulang ke Aceh aja. oke. Jadi karena ini gugat-gugatan, karena agak aneh juga ya, Agus yang uangnya sudah di Nopi tiba-tiba digugat, dilaporin pidana, nggak tahu konspirasi apa semuanya mereka lakukan. Kemudian aku mau lihat selama ini apa nanti di suatu hari ada bukan hikmah saja ya, tapi sesuatu yang memberi kebaikan untuk habis depannya ya Mas ya. Jadi ini salah satu orang support yang buat mental itu kembali pulih. Di sisi banyak pengajaran atau tentang
Nah, sekarang Agus sudah diberikan satu fasilitas. Dia sudah tidak lagi tinggal di kontrakan kumuh miliknya Wawa ataupun di rumahnya Wawa, tapi sekarang dia sudah tinggal di apartemen yang jauh lebih layak. Maka kita patut menilai bahwasannya ini adalah bagian dari imbalan atau dari bayaran dari profesionalisme yang sekarang dijalankan oleh Agus, begitu loh. Pekerjaannya apa? Yaitu tadi melaporkan Nopi, ya kan. Terus imbalannya apa? Salah satunya adalah mendapatkan apartemen itu, begitu loh. Ini ada karena ini sudah profesionalisme, sudah profesional di dalam finansial, begitu loh. Nah, dalangnya siapa? Nah, supaya kita mudah memahami siapa dalang dari Agus, ya kan, kita coba pakai analogi sepak bola. Oke. Di dalam sepak bola itu ada yang namanya ada istilah nilai transfer, kemudian gaji pemain, begitu loh. Nah, kita analogikan Agus ini adalah sebagai pesepak bola. Pesepak bola itu dalam kasarnya kan diperjualbelikan, ya kan? Dijual dari klub A ke klub B, begitu loh. Kemudian si pemain bola itu ada statusnya. Ada yang statusnya itu transfer, ada yang bebas transfer. Kalau status si pemain itu transfer, maka dia masih terikat kontrak dengan klub sebelumnya. Kalau statusnya itu bebas transfer, maka dia sudah tidak terikat dengan kontrak dengan klub sebelumnya. Contoh Cristiano Ronaldo, ketika dia ditransfer ditransfer oleh Al Nassr Arab Saudi senilai 3,3 triliun itu, ya kan, itu dia sudah bebas transfer. Artinya dia sudah tidak terikat dengan klub lamanya yaitu Manchester United, gitu. Lain misalkan dengan Mbappe, ya kan, dia ditransfer ke klub lain, sedangkan kontraknya sebenarnya masih ada di Paris Saint-Germain, misalkan begitu, gitu loh. Nah, kalau bebas transfer statusnya, maka uang transfer dari klub baru itu murni jadi milik pemain. Kayak Cristiano Ronaldo, di nilai transfernya adalah 3,3 triliun. Itu 100% untuk Cristiano Ronaldo, begitu loh. Tetapi kalau dia masih terikat kontrak misalkan dengan MU, begitu loh, kontraknya masih ada 2 bulan, tapi kemudian dijual tuh ke Al Nassr, ke klub Arab Saudi misalkan, nilainya 3,3 triliun. Maka 3,3 triliun ini adalah milik klub, dan Ronaldo dapat bagian 5 sampai dengan 10%. Tetapi nanti di Al Nassr dia juga dapat gaji sesuai dengan value-nya dia, begitu loh. Nah, jadi kalau masih dalam kontrak, maka klub yang akan membeli pemain itu punya 2 beban, mengeluarkan 2 kali keuangan, yaitu apa? Keuangan transfer, kemudian yang kedua gaji pemain. Nah, sampai sini kan ini profesional dalam sepak bola itu seperti itu, begitu loh, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke Agus. Pelatih Agus sebelumnya siapa? Farhad Abbas, ya kan? Pelatih yang baru siapa? Yaitu Alvin Lim. Ya katakan bukan pelatih lah, klub lama Agus adalah law firm-nya Farhad. Klub barunya Agus itu law firm-nya Alvin Lim, begitu loh. Kenapa saya analogikan Agus sebagai pemain bola? Karena ini sudah profesional. Karena di dalam sepak bola pemain itu ada nilai value-nya. Nilai value seorang pemain itu dinilai dari misalkan tingkat popularitasnya, skillnya, kan begitu. Skill mainnya, umurnya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama sih skill dan popularitas. Ini yang bisa meningkatkan nilai value pemain. Agus juga begitu, sama. Dia permainannya cantik, pandai berdrama kan, dramanya dikit-dikit nangis, terus bicaranya menyayat hati gitu kan. Makanya bisa mengumpulkan 1,5 M kan, karena dia jago tuh, lip service-nya tuh jago. Kemudian yang kedua populer, keduanya itu dia kena nih, maka nilai value-nya tinggi si Agus. Maka patut diduga si Agus ini menjadi seperti pemain sepak bola yang profesional, tapi dalam status yaitu tidak bebas transfer, gitu loh. Artinya dia masih ada kontrak dengan klub lamanya, yaitu klubnya law firm siapa itu?
Farhad Abbas. Lalu kemudian dibelilah oleh law firmnya Alvin Lim. Nilainya berapa? Yaitu kesepakatan tuh antara si Farhad dengan Lim, berapa nilainya, begitu loh. Kepada kemana duitnya? Ya ke Farhad. Cuma Alvin punya tanggung jawab menggaji Agus, begitu loh. Nah, salah satunya adalah apa? Gaji. Kalau di pemain kan gaji. Maka kalau Agus itu adalah fasilitas, yaitu apa tadi? Disediakanlah apartemen dan lain sebagainya. Makanya dari ketika perpindahan dari Farhad Abbas ke Alvin Lim kan ngotot banget itu. Langsung buru-buru diajak ke sana sini, langsung buru-buru gunting pita. Masuk akal nggak orang sakit suruh gunting pita? Gak masuk akal. Kenapa sampai harus gunting pita buru-buru meresmikan? Ya di sana kan dia beli gitu loh. Dia itu beli pemain gitu loh. Siapa? Alvin Lim itu. Yaitu siapa? Si Agus lewat Farhad, begitu. Makanya harus benar-benar dimanfaatkan ini. Tok langsung dibuat apa namanya? Untuk gunting pita, begitu loh. Untuk apa ya? Untuk promosi apa namanya itu? Perusahaan barunya dia, cabang perusahaannya, begitu loh. Nah, jadi di sini memang sudah profesional nih. Agus ini sudah mempunyai value gitu loh. Kalau dalam pemain itu dia sudah punya value berapa gitu. Nanti kalau memang Alvin Lim sudah nggak kuat dengan gajinya siapa Agus, tetapi Agus value-nya masih bagus, masih populer, terus permainannya masih cantik begitu loh. Bisa-bisa nanti ada orang yang minat klub lain, misalkan siapa itu Erdelau atau siapa, bisa itu nanti, ayo Agus saya transfer nilainya sekian begitu loh. Bisa begitu. Ya itulah permainannya seperti sepak bola. Jadi kalau kalian bertanya, si Agus kok bodoh banget ya, nggak ngerasa kalau dia dimanfaatkan. Oh, ngerasa banget. Dia itu sadar betul kalau dia itu sedang dimanfaatkan, tapi dia juga menikmatinya. Dan sekarang memang itulah profesinya dia seperti itu. Kira-kira sampai sini paham ya? Terima kasih karena sudah menyimak.